untuk memastikan bahwa operasi atau layanan pada KPPN tetap berjalan dengan standar sebagaimana mestinya. Saya memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk berdialog dengan satuan kerja yang dilayani untuk mendapatkan gambaran apakah proses pencairan anggaran pada akhir tahun berjalan lancar. Momen akhir tahun ini krusial, terutama untuk wilayah kerja DKI Jakarta, karena menangani 70% dari alokasi belanja pemerintah pusat terhadap APBN. Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat ALKO bersama dengan para pimpinan dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan dialog akhir tahun dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Indonesia untuk memastikan di akhir tahun semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya barusan selesai acara tadi. Sedikit ke kinerja APBN. Pada agenda dialog akhir tahun, saya berinteraksi melalui ruang daring dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang tersebar di Indonesia. Masing-masing regional melaporkan mengenai update dan kondisi dari APBN regionalnya. Pada sisi ini juga saya berkoordinasi dengan seluruh perwakilan Kementerian Keuangan di regional mengenai penyelesaian transaksi akhir tahun anggaran 2025. Selanjutnya kinerja APBN berjalan on track dan terkendali. Kami terus memantau perkembangan kinerja APBN sampai tutup kas nanti malam jam 12 ya. Realisasi APBN 2025 rencananya akan disampaikan dalam konferensi pers minggu depan. APBN akan terus kami kelola dengan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, juga memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat. Itu mungkin pernyataan pendek dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh review dulu guys Pak ekonomi 2025 yang totalnya kayak gimana gitu sekarang? Terus mungkin price untuk tahun depan. 2025 ekonomi di awal tahun sampai mungkin bulan 9 melambat dengan amat signifikan. Tapi dengan perubahan kebijakan dari kami yang kemudian dibantu oleh Bank Sentral hari ini, ekonomi kita berhasil recover dengan cukup baik, utamanya triwulan keempat. Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga, saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonominya lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antar kami dengan Bank Sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi 1 bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan Bank Sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 sih, 26 tahun depan, 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai. Cukup. Kalau proyeksi 2025 berapa Pak? 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%. Pak, kalau untuk tahun depan tadi Bapak bilang 26% itu upaya apa sih Pak yang mau dilakukan Bapak? Upayanya ya pertama ya fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun dan mulai jalan tuh. Terus kami sinkroni kebijakan moneter lebih baik dengan moneter ya, bukan saya intervensi ya. Kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral. Kemudian seperti Anda lihat kan, dia beton ranking mulai disidangkan walaupun baru 1 kali kan. Tapi saya di situ sudah bisa ngeliat deh kira-kira problem yang dihadapi pebisnisnya apa sih. Nanti ke depan akan semakin sering tuh sidangnya seminggu sekali kan, mulai minggu depan ya. Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini. Ya rupanya asing juga udah melihat tuh kebijakan itu. Mereka ngelihat dan kelihatan semakin optimis. Udah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain yang pengusahanya punya investasi di sini. Beberapa sudah masuk kali. Jadi saya yakin dengan kalau itu jalankan dengan konsisten, iklim investasi akan
bergerak semakin baik. Saya mau bilang drastis berubah kan nggak mungkin, harusnya makin baik. Nanti peraturan-peraturan yang mengganggu kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya. Jadi itu aja sudah cukup untuk tumbuh 6% atau lebih. Pak Purwaya, tadi kan ada rapat ALPO ya Pak, mungkin bisa dikasih bocoran itu Pak kondisi penerimaan pajak kita di tahun ini gimana Pak? Kondisi penerimaan pajak kita. Saya nanti akan diumumkan minggu depan ya. Gini, pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya berada di bawah target yang di APBN. Jadi kita nggak memungkiri itu kan karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, 9 bulan pertama tahun ini. Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma juga kalau saya kerjakan juga akan nggak masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi. Jadi kita lakukan kebijakan countercyclical yang secara nggak langsung nih, di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus. Ini saya yakin akhir triwulan pertama tahun depan sudah akan lebih terlihat dengan lebih jelas bahwa ekonomi kita emang bergerak ke arah yang semakin cepat. Realisasi penempatan dana di perbankan 76% sudah berapa sih Pak? 200 tambah 76. 76 triliun tambahan. Oh. Itu kan kita udah masukkan semua waktu itu ke bank ke perbankan. Tapi pelan-pelan kita tarik sedikit ya. Sekarang di bank ada 200. Sisanya yang di bank ada 201 triliun yang di perbankan. Yang 76 kita tarik tapi kita belanjakan lagi. Jadi masuk ke sistem tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi. Jadi tadinya di bank, saya tarik, belanjain lagi satu. Udah masuk di sistem lagi. Jadi tapi yang 200 tetap di sana. Jadi dampak dari itu masih ada di sistem. Jadi bukan dipinjemin oleh banknya, tapi sebelum dipinjemin pasti, tapi ditarik, saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah, daerah dan pusat. Jadi ke ekonomi dampaknya mungkin lebih positif. Terus beberapa 2 minggu terakhir, Bank Sentral juga sudah mendukung kebijakan kami. Harusnya artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian. Jadi Anda nggak usah takut ekonomi kita akan melambat.